Thailand, negara yang memikat di Asia Tenggara, menjadi tujuan favorit bagi wisatawan dari seluruh dunia. Setiap tahunnya, sekitar 15 juta pengunjung datang untuk merasakan pesona tak terhingga yang ditawarkan oleh negara gajah putih ini. Namun, di balik keindahan dan kesenangan, terdapat sisi gelap yang perlu diwaspadai. Celah-celah ini tidak hanya berpotensi menguras dompet, tetapi juga dapat menganukan wisatawan. Jadi, apa saja itu yang mengintai di Thailand yang sebaiknya Anda ketahui sebelum berangkat? Mari kita eksplorasi lebih dalam melalui ulasan video yang menarik berikut ini. Anda mungkin sudah familiar dengan Thailand sebagai destinasi yang dikenal dengan keramahan penduduknya. Banyak orang di sini yang selalu siap menyambut pengunjung baru dengan senyuman. Namun, ada sisi lain yang kurang diketahui, yaitu tidak semua penduduk di kawasan wisata selalu senang dengan kehadiran wisatawan. Dalam beberapa kejadian, ada insiden tindakan kekerasan dan pemerkosaan yang terjadi, terutama ketika situasi menjadi tegang. Oleh karena itu, jika Anda berencana untuk berbelanja atau mengunjungi tempat-tempat ramai, sangat disarankan untuk menggunakan jasa pemandu lokal. Pemandu tidak hanya dapat membantu Anda berkeliling dengan lebih nyaman, tetapi juga memiliki keterampilan untuk bernegosiasi dengan penduduk setempat yang kadang bisa sangat agresif. Di Thailand, istilah Kae Toyei merujuk pada kelompok yang sering disebut sebagai wanita jadi-jadian alias bencong atau banci. Meskipun istilah ini jarang dipakai, Kae Toyei telah menjadi bagian integral dari budaya dan masyarakat Thailand. Dahulu, istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang mempunyai kelainan unclup-unclup yang lahir dengan alat unclup-unclup yang amat membagongkan. Kae Toyei tidak hanya hadir dalam ruang publik, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang lain, berbelanja, berkumpul dengan teman, menggunakan transportasi umum, dan mengunjungi kuil. Thailand dikenal sebagai negara dengan populasi orang dengan kelainan unclup-unclup tertinggi di dunia, dengan perkiraan antara 10.000 hingga 300.000 individu wanita jadi-jadian, menurut penelitian Sam Inter. Angka ini jauh melampaui estimasi wanita jadi-jadian di banyak negara lain. Masyarakat Thailand telah menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan ruang bagi individu dengan orientasi pemunclupan yang berbeda untuk mengekspresikan diri secara bebas dan merayakan identitas mereka tanpa rasa takut. Dalam suasana ini, wanita jadi-jadian dapat menjalani kehidupan mereka dengan percaya diri, menjadikan Thailand sebagai contoh positif dalam penerimaan keberagaman gender. Miss Tiffany Universe adalah ajang kontes kecantikan yang mengagumkan bagi wanita jadi-jadian di Pattaya, Thailand. Kontes ini terbuka untuk semua wanita jadi-jadian, baik yang telah menjalani operasi penggantian alat unclup-unclupnya maupun yang belum. Diselenggarakan setiap tahun, Miss Tiffany Universe menarik perhatian yang luar biasa, terutama karena disiarkan langsung di televisi Thailand dan menjangkau sekitar 15 juta pemirsa. Pemenang dari kontes ini tidak hanya mendapatkan piala dan mahkota yang megah, tetapi juga hadiah menarik seperti mobil Honda Jazz, uang tunai, perhiasan mewah, dan berbagai hadiah lainnya dari para sponsor. Ajang ini bukan hanya sekadar perlombaan kecantikan, tetapi juga sebuah perayaan keberagaman dan penerimaan, memberikan platform bagi wanita jadi-jadian untuk bersinar dan merayakan identitas mereka dengan bangga. Di Thailand, terdapat peraturan unik mengenai wajib militer yang berbeda dengan banyak negara lain. Sementara Korea Selatan mewajibkan semua pria untuk menjalani wajib militer, Thailand memilih sistem undian untuk menentukan peserta. Yang menarik, para wanita jadi-jadian juga harus berpartisipasi dalam undian ini, meskipun hukum di Thailand melarang mereka mengubah jenis mereka dalam identitas resmi, sehingga mereka tetap dianggap sebagai pria. Meski terpilih dalam undian, jarang sekali ladyboy yang benar-benar mengikuti pelatihan militer. Militer Thailand mengategorikan wanita jadi-jadian sebagai penderita gangguan mental, dan label ini tercatat dalam rekam medis mereka, membuat mereka tidak diwajibkan untuk menjalani wajib militer yang sesungguhnya. Ketika saat undian tiba, wanita jadi-jadian menghadapi tantangan yang berat. Dalam pemeriksaan medis, mereka diharuskan melepas anunya di hadapan banyak orang, sebuah pengalaman yang seringkali membuat mereka merasa dipermalukan. Menyadari situasi ini, pemerintah Thailand kini tengah mengkaji undang-undang untuk memberikan pengakuan resmi terhadap identitas gender ketiga, demi melindungi dan menghormati hak-hak komunitas wanita jadi-jadian.
Thailand telah meluncurkan kampanye untuk menghilangkan stigma rasa malu terkait pembelian alat pelindung ketika melakukan unclup-unclup bebas agar tidak kebocoran, menyusul tingginya tingkat apem berbadan 2 yang masih umur belasan tahun di kawasan Thailand. Meskipun Thailand dikenal dengan kawasan lokali bisnis jual beli jajanan apem termasyhur yang berkembang pesat, banyak warga setempat masih menganggap unclup-unclup sebelum sah sebagai sesuatu yang sebaiknya dihindari. Pejabat kesehatan menyoroti dampak urbanisasi, yang menyebabkan semakin banyak remaja terlibat dalam kegiatan unclup-unclup sebelum sah. Remaja seharusnya tidak merasa malu untuk membeli alat pelindung unclup-unclup, tegas Tomchailer Pileratanapong dari Kementerian Kesehatan Publik Thailand, seperti dilaporkan oleh The Star. Ia juga menambahkan pentingnya masyarakat untuk menerima perempuan remaja yang membeli alat pelindung unclup-unclup, mengingat hal ini jauh lebih baik daripada mereka menghadapi badan 2 akibat kebocoran yang tidak diinginkan. Menurut Bureau of Reproductive Health, Thailand kini mencatatkan tingkat apem remaja berbadan 2 tertinggi di Asia Tenggara, sementara Laos berada di posisi kedua. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik dan perilaku yang lebih bertanggung jawab di kalangan remaja. Thailand telah meraih reputasi sebagai surga belanja yang memikat bagi wisatawan dari seluruh dunia. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai barang, terutama item fashion, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Namun, selain destinasi belanjanya, banyak turis yang tak ingin melewatkan hiburan malam yang penuh warna, khususnya di kawasan yang dikenal sebagai distrik di Bangkok. Terletak strategis di antara Siloam Road dan Surawong Road, dikelola oleh keluarga Patpongpanich yang memiliki sebagian besar area tersebut. Sejak 2 dekade lalu, telah menjelma menjadi pusat industri jajanan apem unclup-unclup yang dilegalkan oleh pemerintah Thailand, yang menarik banyak pengunjung. Saat memasuki pasar, Anda akan disambut oleh calo-calo yang menawarkan akses ke berbagai bar. Mereka biasanya membawa daftar harga pertunjukan, yang menawarkan hiburan yang bukan sekadar hiburan biasa, melainkan juga layanan jajanan apem unclup-unclup. Beberapa bar sengaja membuka sedikit pintu untuk mengundang pengunjung masuk. Jika menolak, Anda mungkin akan melihat wanita asli dan wanita jadi-jadian yang tak ada helai benang pun di kulitnya di dalam kotak kaca. Tradisi memanjangkan leher di kalangan suku Karen, khususnya kelompok Kayan Lahwi atau long neck di Thailand, adalah praktik budaya yang telah ada selama berabad-abad. Tradisi ini berasal dari wilayah Myanmar, Burma, dan dibawa ke Thailand oleh suku Kayan yang mencari perlindungan dari konflik dan penindasan di negara asal mereka. Di Thailand, mereka tinggal di daerah pegunungan dan desa-desa dekat perbatasan, terutama di Provinsi Chiang Mai dan Mae Hong Son. Perempuan suku Karen mulai mengenakan cincin tembaga di leher mereka sejak usia muda, biasanya sekitar 5-6 tahun. Cincin ini dipasang secara bertahap, di mana setiap tahun 1 atau 2 cincin baru ditambahkan. Cincin tersebut tidak benar-benar memperpanjang leher secara fisik, tetapi menekan tulang leher dan bahu sehingga tampak lebih panjang. Seiring waktu, leher yang tampak panjang merupakan hasil dari deformasi tulang dan otot. Cincin ini juga memerlukan perawatan khusus. Wanita harus terbiasa dengan bobot cincin yang semakin bertambah, dan mereka mengubah cincin secara berkala untuk menjaga kebersihan. Memanjangkan leher adalah simbol kecantikan dan status sosial. Wanita dengan leher yang sangat panjang dianggap lebih menarik dan mendapatkan pengakuan dalam masyarakat. Praktik ini juga mencerminkan identitas budaya dan warisan suku Karen. Ini merupakan cara untuk melestarikan tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Praktik ini telah menjadi daya tarik wisata, dan banyak pengunjung datang untuk melihat wanita dengan leher panjang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai eksploitasi dan objektifikasi budaya. Seiring dengan perubahan sosial dan modernisasi, beberapa wanita suku Karen mulai mempertanyakan tradisi ini. Beberapa memilih untuk tidak melanjutkan praktik ini dan memilih untuk hidup dengan cara yang berbeda. Tradisi memanjangkan leher di kalangan suku Karen adalah bagian penting dari budaya mereka yang kaya. Meskipun memiliki makna historis dan simbolis yang mendalam, tantangan modern dan dinamika sosial telah mendorong perubahan dalam cara pandang terhadap praktik ini. Kini, ada perdebatan mengenai pelestarian tradisi versus adaptasi terhadap dunia yang lebih modern. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata,
Wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.